Sobat BBPMP Provinsi Jawa Barat, dimanapun berada, senang sekali kita bertemu kembali melalui agenda podcast yang pada kesempatan ini sekaligus memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2024. BBPMP Provinsi Jawa Barat hari ini berkesempatan mendapatkan tamu-tamu istimewa. Siapa dia? Adalah para narasumber kita, ada Kinan, ada Pak Ilham. Beliau adalah perwakilan dari salah satu sekolah yang ada di Jawa Barat, SMP Negeri 43 Kota Bandung. Kita akan diskusi bersama beliau. Dan kesempatan ini kita juga akan diskusi tentang peran TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Seperti apa, terutama yang sudah dilaksanakan di sekolah Pak Ilham dan Kinan, juga bagaimana peran PPKSP yang ada di Dinas Pendidikan, juga udah keren banget. Apa sih itu PPKSP? Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan di bawah Satgas Dinas Pendidikan di setiap daerah. Tapi sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa pada kesempatan Hari Anak Nasional kali ini, BBPMP Jawa Barat juga nggak kalah asik loh. Kita kedatangan tamu-tamu keren, tamu-tamu luar biasa, anak-anak Indonesia, perwakilan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang ada di sekitar kantor BBPMP Provinsi Jawa Barat. Terus ngapain aja mereka datang ke sini? Banyak agendanya, mulai dari kita senam bareng, senam sehat, senam sekolah sehat, senam banyak ya tadi kita senam bareng, juga ada permainan-permainan tradisional yang dilakukan. Juga ada nonton bareng video-video pendidikan, film-film pendidikan, film pendek yang tentunya ini untuk menginspirasi kita semua. Kita sama-sama belajar, sama-sama bergembira karena dunia anak adalah dunia bermain. Bermain sambil belajar, bermain penuh makna. Congklak udah mulai ditinggalin loh oleh anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang lebih asik dengan media sosial. Tapi ketika tadi kita main congklak bareng, mereka happy banget, mereka insight banget. Ada permainan yang lain juga, ada permainan menggambar, ada permainan banyak permainan nanti bisa kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Selamat datang anak Indonesia, semoga kalian menjadi keren. Mengapa Hari Anak Nasional perlu dirayakan? Karena ini harinya anak. Hari yang tentunya harus menjadi momentum. Tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi kita, orang tua, guru, dan masyarakat. Memberikan hak kepada anak. Hak untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, hak untuk anak-anak bisa belajar, bermain dengan nyaman, anak-anak yang tidak ada dalam ruang diskriminasi, anak-anak yang harus kita ajarkan bagaimana bertoleransi, anak-anak yang harus bebas dari hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga anak-anak punya semangat untuk tumbuh kembang di masyarakat dengan baik. Anak-anak punya kesempatan mendapatkan literasi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan masanya. Memang ini tidak mudah, tapi kita harus bergerak bersama, mewujudkan agar anak-anak Indonesia menjadi anak yang ceria, anak yang cerdas, anak yang berkarakter. Butuh kerjasama, butuh effort kita semua, mewujudkan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, generasi emas di masa yang akan datang. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2024. Senang sekali pagi ini saya mewakili Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Menjadi hari yang luar biasa karena pada kesempatan ini saya kedatangan tamu-tamu hebat ya yang kita akan berbagi. Tadi saya sudah sampaikan perlindungan seperti apa, tidak ada diskriminasi yang seperti apa, dan anak-anak harus berada di ruang yang nyaman, belajar, bermain, mereka tumbuh kembang dengan baik. Ini sudah ada tamu-tamu saya yang luar biasa, tamu-tamu yang berkunjung ke Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Hari ini kita ada di halaman Taman BBPMP Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak dan Ananda nyaman ya. Beliau ini adalah Bapak Ilham Pauji, SPDI MPD. Beliau adalah salah satu guru yang keren banget. Inspirasinya nanti kita akan dengar lebih lanjut. Selamat datang Pak Ilham, selamat pagi. Pagi Ibu. Sehat ya Pak Ilham? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Selanjutnya juga ada Ananda Muhammad Kenan Alvaro. Beliau adalah peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 43 Kota Bandung.
Luar biasa ya hari ini. Sehat Ilham? Alhamdulillah. Ini kan masih masa MPLS ya? Iya, betul. Teman-teman masih MPLS dong di sekolah? Udah babak terakhir sih. Udah hari terakhir ya. Iya. Gimana? Nyaman dengan sekolah barunya? Alhamdulillah, banyak nyaman. Ya, nyaman itu harus diciptakan. Betul. Tapi bagaimana menciptakannya nanti Bunda akan banyak tanya-tanya ya sama Ilham. Sekarang Bunda mau ke Pak Guru dulu. Ya. Pak Guru, Pak Guru Ilham. Saya sempat mencari informasi terkait Pak Guru. Ini keren banget. Selain sekolah Bapak merupakan sekolah yang menjadi sasaran program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mencegah kekerasan. Betul. Terjadinya kekerasan di satuan pendidikan. SMP Negeri 43 Kota Bandung menjadi sasaran program Roots, kerjasama antara Kemdikbud dengan UNICEF. Tentunya banyak hal yang sudah dilakukan, banyak tindak lanjut yang sudah ditindaklanjuti. Ini keren banget, kami ingin mendengar lebih banyak. Senyampang, hari ini adalah Hari Anak Nasional. Ini menjadi penting nih, momen berharga bagi kita mensiarkan bagaimana kita mencegah kekerasan di satuan pendidikan. Mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia, belajar, bermain di sekolah. Gimana nih Pak Ilham, boleh dong berbagi sedikit? Termasuk dengan inisiatifnya menghasilkan aplikasi yang keren banget itu untuk memantau pencegahan perundungan di sekolah. Aplikasi Bijaken, apa tuh? Kita mau dengar lebih banyak. Mangga Pak Ilham. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, guru PABP dari SMP Negeri 43 Bandung. Guru PABP. PABP, mungkin ada sobat yang belum iya, tahu, Pendidikan apa itu Agama PABP? Islam dan Budi Pekerti. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya. Keren. Mangga Pak. Baik Bu, terima kasih untuk yang Soalnya tadi. sekarang kan banyak Ya, singkatan Pak. Betul. Mangga, Iya. mangga. Jadi awal mulanya di tahun 2023-2024 tahun pelajaran. Di situ tentunya di Dinas Pendidikan meneruskan dari kementerian itu dibentuklah Satgas TPPKS. Kemudian dari program tersebut juga saya di sekolah termasuk ke dalam Satgas TPPKS sekolah Menjadi begitu. tim Satgas ya. Ya. Oke. Kemudian juga di Dinas Pendidikan itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, meneruskan dari Kemendikbud ada dinamakan program Roots. Itu agen perubahan. Ya. Jadi kita membuat agen perubahan. Membentuk agen perubahan. Betul, membentuk agen perubahan dari siswa. Oke. Dari siswa itu dipilih oleh guru-guru melalui Google Form seperti itu Bu. Oke. Terpilihlah 28 siswa yang akan dijadikan agen perubahan. Di salah satunya Kenan. Nah, begitu. Nah, tugas-tugasnya itu tentunya diberikan pematerian-pematerian Bu terkait dengan bullying, perundungan, dan bagaimana upaya-upaya pencegahannya. Juga bagaimana mensosialisasikan agar tidak ada perundungan di sekolah melalui media sosial, banner, dan lain-lainnya begitu Bu. Nah, itu kurang lebih kita laksanakan di SMP Negeri 43 selama 1 tahun Bu. Oke. Tahun ajaran. Ya. Sampai implementasinya. Betul. Ya? Jadi ada 15 modul gitu dalam program Roots itu agen perubahan, yang mana ada 28 siswa yang terpilih. Itu di setiap hari Selasa itu kumpul bersama kita. Saya sebagai fasilitatornya bersama rekan-rekan saya yang lain, ada dari tim kesiswaan dan juga dari guru BK yang terlibat. Di situ memberikan pematerian terkait bullying, perundungan, bagaimana upaya pencegahannya dan lain-lainnya. Itu selama 1 tahun pelajaran. Kemudian setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa, begitu. Jadi kayak semacam sosialisasi. Ya. Pembekalan materi kepada putra-putri didik ya. Ya, betul. Lebih jelasnya Kakak Kenan bisa juga menyampaikan materi-materinya ya Kakak Kenan. Jadi sobat BBPMP dimanapun berada, tadi kita sudah mendengar ya bahwa SMP 43 kebetulan menjadi salah satu program kerjasama antara kementerian dengan dinas pendidikan, bagaimana menggerakkan satuan pendidikan ini betul-betul bisa mewujudkan sekolah yang aman nyaman. Betul. Dimulai dengan program Roots ya. Program Roots ini adalah satu bentuk upaya satuan pendidikan melakukan pembinaan kepada seluruh warga sekolah
terkhusus pada anak-anak. Tadi Pak Ilham sudah menyampaikan ada upaya, bukan upaya ya, ada amanat dari program itu untuk pembentukan agen perubahan. Siapa yang menjadi agen perubahan dan apa yang harus dilakukan oleh agen perubahan. Nah, sudah hadir Ananda Kinan yang kebetulan menjadi agen perubahan. Tentunya Ananda Kinan banyak hal yang sudah dilakukan karena agen perubahan ini bagaimana bisa menjalankan tugas sesama teman, peer to peer ya, untuk bisa menggerakkan bahwa sekolah yang nyaman, aman itu harus diciptakan bersama. Gimana sih cara kerjanya agen perubahan? Ini Mas Kenan, Akang Kenan, AA Kenan sudah hadir, kita dengerin. Mangga Kenan, seperti apa cara kerjanya? Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenan Alvaro. Nah, saya itu di SMP Negeri 43 Bandung itu sebagai angkatan pertama, Ibu. Angkatan pertama agen perubahan. Jadi masih baru ada TPPKS di situ ya. Masih agak kayak aduh berat gitu tugasnya, masih gitu. Nah, untuk tugas-tugasnya itu Bu, kita tadi seperti Pak Ilham yang bilang mengerjakan 15 modul itu. Nah, menjalankan atau mengerjakan? Mengerjakan. Oh, ikut mengerjakan? Ih, keren banget ya. Membantu guru-gurunya gitu. Seperti apa tuh? Untuk ini sih sebenarnya tuh kayak 15 modul itu menceritakan tentang anti-bullying. Gerakan anti-bullying di sekolah. Anti-bullying, terus cara mencegahnya, memahami pengertian dari bullying tersebut, gitu sih paling. Dikupas tuntas apa itu namanya bullying. Oke, keren banget. Terus dari situ tuh kita udah mulai bisa nih Bu, kayak oh apa nih beda-bedanya bullying 1, bullying 2 gitu, kayak verbal bullying, non-verbal bullying gitu. Cyber bullying. Iya, betul. Jadi aku juga kayak oh gini nih ternyata macam-macam bullying, nggak hanya satu doang gitu, 1-2 bullying doang. Nah, karena aku dibentuk sama banyak teman-teman yang lainnya. Berapa orang yang menjadi agen perubahan 28. di sekolah? 28 orang dari perwakilan semua kelas? Iya, betul. Keren banget. Jadi setiap kelas ada perwakilannya? Ada. Kenan, kalau dengar penjelasan Kenan tadi itu keren banget ya. Iya. Ada perwakilan dari setiap kelas menjadi agen perubahan. Betul. Dan kalian bertugas menyusun modul-modul itu. Jadi kalian sebagai peserta didik terlibat. Iya. Karena kalian yang paling paham kan, kekerasan apa yang ada di sekolah, perundungan seperti apa yang terjadi, dan karakter teman-teman kalian, kalian yang paling paham. Jadi keren banget ya, kalian yang menyusun dan seperti apa hasilnya nanti kita akan tindak lanjuti, kita diskusikan lagi. Tapi saya mau kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham, tadi kan teman-teman Kenan dan kawan-kawan ya, sebagai agen perubahan sudah melakukan penyusunan modul-modul. Itu kan keren banget. Tapi bagaimana mengoptimalkan, mengefektifkan modul-modul itu kan tentunya harus ada sistem pemantauan ya. Betul. Ada sistem pemantauan sehingga bisa memanage pencegahan yang pas gitu kan. Sekarang ini kan saya dengar Pak Ilham keren banget ini inovasinya, inisiatifnya. Membangun aplikasi Bijaken. Sehingga tidak itu semua terekam, terdokumentasi. Ada sejarahnya, ada rekodnya. Itu gimana sih ceritanya bisa kepikiran melahirkan aplikasi keren begitu? Betul, Bu. Jadi berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan, Bu, bahwa dalam program Roots ini, agen perubahan, itu nanti diakhiri dengan Roots Day. Kampanye ya. Kampanye anti perundungan. Jadi di sekolah itu aja? Di sekolah. Jadi ada deklarasi anti perundungan di SMP Negeri 43 Bandung yang ditandatangani oleh seluruh warga sekolah. Guru maupun siswa, caraka, dan lain-lainnya itu menandatangani, mensepakati gitu, menyepakati bersama deklarasi anti perundungan. Jadi Roots Day kemarin itu Roots Day itu digebiarkan gitu Bu. Di sebelum kita Roots Day-nya itu dibumbui dengan ada penampilan kesenian dari siswa, begitu. Dan saya di situ berpikir kira-kira apa yang setelah produk apa gitu ya. Ini bagaimana follow up-nya begitu gitu ya. Jadi saya berpikir untuk Roots Day kira-kira produk apa yang dapat saya hasilkan untuk membantu gitu pencegahan perundungan. Kalau aplikasi Bijaken ini cara kerjanya gimana Pak? Nah, akhirnya saya buatlah ini aplikasi Bijaken Bu.
Bejaken itu bahasa Sunda, Bu. Oke, bahasa Sunda bijaken. Iya, bejaken. 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 Singkatan pula ya. Singkatan juga. B-nya itu berani lawan tindakan bullying. Wow. Jaga diri dan teman dari tindakan bullying. Kenali dan laporkan tindakan bullying. Unggah laporan tindakan bullying di aplikasi. Nah, itu Bejaken. aplikasinya yang keren banget. Iya. Cara kerja aplikasinya itu gimana, Pak? Dan siapa yang adminnya tuh siapa? Iya, ini adminnya saya sendiri, begitu. Jadi bisa diakses di handphone saya. Jadi yang mengetahui laporan ini hanya saya dan Tuhan. Jadi memang secret lah ya. Ya, secret, Bu. Gitu. Jadi dapat melindungi identitas pelapor juga. Kan kadang-kadang anak-anak itu takut untuk melapor. Jadi agen perubahan, dia hanya bisa menginsert saja, tapi tidak bisa melihat reportnya gitu apa? Iya, reportnya itu hanya bisa dilihat oleh saya. Tapi reportnya itu bisa saya unduh di Excel. Begitu, dan saya bisa sebagai bahan diskusi. Iya, kalau ada perundungan. Betul. Tapi pastilah sekarang dengan gerakan agen perubahan nggak ada dong perundungan kan? Iya. Nggak ada kan? Bijaken ini udah ada isinya belum? Sudah, Bu. Oh, ada juga? Ya, jadi maksudnya itu di sini sudah diluncurkan itu ketika akhir tahun pelajaran kemarin, Bu. 2023. Ya, 2023-2024. Itu baru berapa bulan ke sini? Itu sekitar 1 semester ya? Ya. Itu udah mulai ada isinya? Ada isinya. Seperti, Pak, ini ada yang ngajak berantem. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi ada ya? Ada. Jadi bisa langsung dimitigasi ya? Iya, begitu. Oke, keren banget. Jadi kita koordinasi kan sesama Satgas di sekolah, ada kesiswaan, ada guru BK. Ini nih ada laporan, ada yang ngajak berantem, di screenshot sama dia WA-nya itu. Oke, dimasukkan dalam aplikasi. Iya. Terus tim Bapak TPPK langsung bergerak. Iya. Terus agen perubahan di mana lagi perannya? Nah, agen perubahan di sini tentunya mensosialisasikan ini di media sosial. Oke. Begitu, sehingga anak-anak itu kan jadi takut kalau melakukan bullying, soalnya udah banyak. Sudah banyak. Ini kan takut ada masuk ke bejaken gitu kan. Dan lain-lain. Dan anak harus berani sesuai dengan bejaken. Berani lawan tindakan bullying. Ini perannya Kenan bersama teman-teman agen perubahan ini melakukan itu gimana? Ada suara-suara anak-anak yang pro kontra gitu nggak? Kalau dari aku sih kayak ibu sebenarnya kan pro semuanya. Dan banyak juga yang bilang kayak ini tuh aplikasinya emang cocok gitu. Soalnya kadang ke kita juga kalau misalnya belum ada aplikasi nih ya sebelumnya, bilang itu lewat WhatsApp kayak ini Kang ada yang gini. Misalnya. Jadi aku juga kayak kepayahannya juga, Pak ini gini. Jadi suka kayak suka ada ini miskom gitu. Jadi kalau misalnya ada aplikasi ini langsung to the point gitu istilahnya. Tapi untuk selama ini sih alhamdulillah ke akunya udah nggak ada yang bilang. Jadi kayak kalau misalnya ada yang bilang, aku langsung arahin ke aplikasi Bejaken. Oke. Jangan khawatir melaporkan melalui aplikasi Bejaken karena rahasia dijamin gitu kan ya. Betul. Ini keren banget Bejaken ini. Saya balik lagi ke Ilham. Maaf Pak Ilham, ke Ananda Kenan. Kenan, kamu dari 28 orang agen perubahan itu, bagaimana kamu selalu mengawal semua agen-agen itu di setiap kelas itu? Lebih spesifiknya apa yang dikerjakan kalau di kelas gitu kan? Kalau di kelas itu kan pasti banyak yang suka laporan tuh kayak suka, ini sih Bu paling sekarang tuh kayak ngeledek nama orang tua gitu. Nah itu tuh emang paling sering lah kalau misalnya Bunda mau tanya, kalau anak itu nama orang tuanya disebut, suka nggak sih? Enggak lah Ibu, pasti. Enggak ya? Iya. Oke. Ingat ya Sobat BPMP BPMP Jabar dimanapun berada, ternyata anak-anak juga punya mimpi. Nggak mau harga istilahnya martabat orang tua dilecehkan. Karena itu pengalaman saya juga dulu. Zaman saya masih ngerasain sebesar Kenan, kadang-kadang kita dipanggil nama orang tua kita. Iya kan? Iya, betul. Ternyata zaman sekarang masih ada ya? Masih Ibu. Dan ternyata anak-anak emang nggak suka kan ya? Iya. Oke, lanjut Kenan. Nah, terus banyak yang juga kan yang bilang kayak ini gimana nih caranya kalau mau saya diledek balik jadi kayak nggak enak gitu kan ke kitanya. Jadi kayak yaudah nggak ada endingnya tuh. Iya betul, jadi malah terus-terusan. Iya. Nah terus abis itu juga kayak yaudah bilang aja ke orangnya kalau misalnya kamu nggak mau diledek yaudah stop gitu. Terus akhirnya kita bilangin secara individual gitu. Orangnya yakin gitu, oh iya ya aku juga salah gitu jadinya.
ya udahlah aku stop gitu. Terus sampai sekarang alhamdulillah masih ada, cuman nggak terlalu serame gitu yang dulu. Udah mulai terjadi penurunan ya, betul, dan penurunan. semoga semakin nggak ada lagi. Amin. Karena nama orang tua adalah apa ya, satu hal yang harus kita hormati. Orang tua yang mendidik kita, dan itu juga ketika nama orang tua kita dipanggil dengan cara itu kayak ejekan kan jadinya ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi dimanapun. Balik lagi ke Pak Ilham. Pak Ilham, di sekolah kan udah ada TPPK, SP ya, tim pencegahan perundungan kekerasan di satuan pendidikan. Ini di sekolah, itu bagaimana kolaborasinya? Apakah nunggu ada kejadian dulu melalui aplikasi baru bekerja, ataukah sebelum ada laporan pun tetap efektif apa namanya selalu diskusi ini sama tim agen-agen perubahan? Betul. Gimana gitu? Ya, tentunya yang dipikirkan oleh kita sebagai tim itu Bu, upaya pencegahan, karena ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju. Itu kita pakai, jadi sebisa mungkin kita melakukan pencegahan sehingga harapannya menekan angka ataupun kejadian perundungan itu ditekan sebisa mungkin. Jadi kita biasanya tim PPKS itu, tim PPKSP itu selalu berkumpul bersama secara rutin dengan mengevaluasi bagaimana begitu, dan tentunya kita secara masif untuk terus menyuarakan anti perundungan. Bahkan Bu, ketika MPLS yang baru tahun ajaran baru nih sekarang itu juga kan dari Dinas Pendidikan juga mengarahkan mengumpulkan gitu kan siswa untuk menyampaikan mendeklarasikan Panglima. Apa ini Panglima? Ya, itu dari Kota Bandung, Panglima Perangi Bullying Bersama. Oh, Panglima Perangi Bullying Bersama Kota Bandung. Ya, kemarin itu kan ketika Roots Day itu yang menandatangani itu kelas 7, 8, 9 dan juga warga sekolah. Nah, kelas 9 kan udah lulus tuh Bu sekarang. Nah, di MPLS yang baru itu kan kelas 7 masuk baru. Nah, itu kelas 7 masuk baru juga sudah disampaikan materi perundungan juga. Dengan adanya Panglima Perangi Bullying bersama. Kita deklarasikan, kita tanda tangani juga sama kelas 7 yang baru ya. Begitu. Keren banget. Nah, ini bagian dari upaya yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita terus upaya untuk mencegah perundungan itu terjadi. Di sekolah udah keren banget ya. Anak-anak agen perubahan udah keren banget, TPPKS di sekolah juga udah nggak kita ragukan, keren banget. Kalau peran dinas pendidikan seperti apa mengadvokasi satuan pendidikan? Apakah dengan mencanangkan program Panglima atau ada diskusi-diskusi terkait bagaimana TPPK ini harus tetap bergerak terus untuk, karena anak kan ada yang lulus, ada yang baru. Tadi memang udah disampaikan seperti itu. Agenda seperti apa yang selalu dibahas dengan tim Satgas di Dinas Pendidikan? Ya, setahu saya dari Dinas Pendidikan secara rutin begitu Bu, mengundang dari tim PPKKS itu, dan juga kemarin yang terbaru itu terkait dengan Panglima. Itu dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Bagaimana di Kota Bandung bukan hanya di SMP 43, di seluruh SMP itu mendeklarasikan anti perundungan seperti itu Bu. Udah keren semuanya ya, udah bergerak, udah bagus banget. Terus orang tua gimana? Nah, orang tua kan harus punya peran penting juga kan? Betul. Jangan di sekolah udah keren banget tapi di rumah juga belum. Gimana cara menyampaikan ke orang tua? Nah, ini untuk orang tua juga sama gitu. Bahkan memang orang itu kadang dia ada pesan pribadi gitu ya, japri melalui WhatsApp, ini anak saya begini dan begitu. Ada juga laporan. Jadi hubungan udah bagus ya. Mudah-mudahan bagus terus nih sepenuhnya. Amin. Dan kita tentunya ketika sekolah biasa aja di tahun ajaran baru itu kan mengundang orang tua. Di situ disampaikan begitu terkait program-program sekolah, termasuk program-program anti perundungan. Jadi kita menjamin kepada anak ibu, Bu, anak ibu aman di sekolah. Mohon dukungannya juga ya, dipantau juga di rumah, dilihat juga gitu. Di rumah. Oke, sebelum terakhir nanti saya ke Pak Ilham mau lihat dong aplikasinya di Jaken, tapi saya mau ke Ananda Kinan juga nih. Kinan, sekarang ini kan kalau bicara bullying itu kan nggak hanya, maaf ya, misalnya
anak ada teman dijorokin atau ada kata-kata kasar. Sekarang ini yang nggak kalah seremnya juga cyberbullying, Kenan. Iya, betul. Yang di media sosial. Itu kamu pernah menemukan itu nggak? Untuk menemukan sih jarang. Artinya ada teman kamu yang akhirnya terpengaruh gitu, ada ya? Itu ada, tapi sekarang udah alhamdulillah udah berubah. Udah berubah ya? Untuk minggu baru ini sih Bu, ada ya dari laporan dari pengurus OSIS dulu asalnya tuh. Nah itu tuh katanya ada yang kata-katain anak OSIS juga gitu. Nah aku mikir kayak ini anak baru ya atau gimana gitu. Pas aku cek lagi itu kan ini di Instagram. Aku cek lagi kayak oh iya ini beneran anak baru gitu. Nah terus abis itu gimana kamu mau udah ikhlasin atau belum atau mau ditindaklanjuti? Kalau untuk tindakanlanjuti sih kan omongannya nggak terlalu yang kasar atau gimana, cuma yaudahlah nggak apa-apa. Mungkin dikasih pengertiannya aja kan tersebut. Gitu Oke. Jadi memang udah keren banget ya agen perubahan ini, sobat BBPMP Jabar dimanapun berada. Artinya anak-anak punya dunia, gitu ya Pak Ilham. Betul. Anak-anak gitu kan Kenan? Iya. Punya dunia yang bisa jadi mereka yang bisa menyelesaikan, bisa jadi mereka yang tahu di mana peran kita. Kita sebagai orang tua mari kita support mereka dan jangan lewatkan kesempatan untuk selalu ngobrol sama anak-anak. Temukan titik temunya. Jangan paksa anak-anak kita masuk ke dunia kita, dunia orang dewasa. Begitu juga orang dewasa. Kayaknya terutama saya juga nggak boleh egois, memaksakan bahwa apa yang saya pikirkan itu pasti benar. Anak-anak punya ini sendiri juga ya, punya cara menyelesaikan dan itu caranya keren. Apalagi anak-anak sekarang kan, punya apa tuh namanya kemajuan itunya loh Pak Ilham. IT-nya itu nggak pernah kita bayangkan ya, anak-anak sekarang kan cepet banget. Dan ternyata kita tinggal bekali saja anak-anak kita. Bagaimana dia bisa bersikap baik, bisa menyampaikan kata-kata baik secara lisan maupun lewat media dengan cara yang baik. Kelola emosi anak kita agar mereka bisa beradaptasi dengan media sosial dengan bijaksana. Gitu ya kira-kira ya? Betul, Ibu. Karena memang dunia medsos anak-anak sekarang, kita suka nggak bisa nyentuh Pak. Nggak bisa nyentuh, apalagi kan ada ruang-ruang medsos yang harus follow dulu. Harus harus dapat yes or no dulu kan ya. Dan ini kan menyulitkan bagi kita, tapi bagi anak-anak, antar anak-anak itu mereka bisa komunikasi Pak Ilham. Betul. Tapi keren banget Kenan, salam ya buat agen-agen perubahan di sekolah kamu. Kalian semua keren dan mudah-mudahan kehadiran Kenan ini menginspirasi anak-anak Indonesia dimanapun berada, terutama anak-anak Jawa Barat. Dari semua satuan pendidikan, yuk kita jadi Kenan-Kenan yang banyak di setiap sekolah. Jadikan diri kalian sebagai agen-agen perubahan untuk memerangi terjadinya perundungan, bullying, baik secara verbal, secara fisik, maupun secara cyber. Gunakan berbagai ruang media yang ada di dunia anak-anak menjadi solusi paling keren untuk melakukan pencegahan perundungan. Sebelumnya, yuk kita lihat aplikasinya seperti apa. Pak Ilham, boleh lihat aplikasinya? Boleh. Aplikasinya ini bisa diunduh di Play Store. Jadi bukan hanya oleh siswa 43 sebetulnya. Tuh, keren banget loh. Jadi, aplikasi. Tapi bayar nggak? Enggak, gratis. Enggak bayar, gratis loh semuanya. Gratis. Boleh nih kita lihat aplikasinya. Jadi itu kita tinggal dibuka Play Store. Kemudian di sini ditulis aja Bejaken. Nah ini muncul. Oh, Bejaken bisa dipakai ya. Karena di sini saya udah download, tinggal buka aja. Ini. Tapi kalau misalnya saya sekolah lain, saya mau mengunduh, minta ikutan nih pakai aplikasi Bejaken buat memantau di sekolah saya. Nanti saya bisa lihat dong data sekolah Bapak. Tinggal hubungi aja ke saya, nanti saya printkan Excel-nya. Saya kirimkan nih, ada laporan. Oh, jadi hanya Bapak Ilham seorang yang bisa ngelihat data itu? Betul. Walaupun sekolah lain mau pakai? Betul. Oh gitu, saya pikir saya sebagai sekolah lain, saya bisa ngeprint sendiri data sekolah saya. Sementara saya membuatnya itu untuk karena saya. harus dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaannya. Ini menjaga rahasia juga melindungi anak kita ya? Iya, betul. Keren banget ini Sobat BBPMP Jabar dimanapun berada. Nah ini bisa di sini kan tampilannya. Ini khusus pelapor, diakses ini kalau khusus admin, khusus saya, untuk melihat laporan. Nah ini, seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan buat laporan, klik. Nah di sini ada di sini nama pelapor bagi yang ingin
Tapi hanya Pak Ilham ya yang bisa ngeliat itu, atau Iya. sekolah lain? Enggak, hanya saya. Hanya Bapak ya? Laporannya itu hanya saya. Hanya ke admin? Ini tampilan bagi yang mau melapor. Hmm. Nah, dia bebas pilih mau menuliskan nama dia, Oh. mau tadi secret. Saya nggak mau nulisin, jadi dia di no name. Bisa no name ya? Iya, kemudian di sini ada asal sekolah kalau dia mau melaporkan sekolahnya. Oh bagus nih. Ya, kemudian asal kelas, nomor WA-nya. Dia kalau mau dimintai keterangan, mencantumkan nomor WA-nya boleh. Oke. Kemudian di bawahnya ada deskripsi laporan kejadian. Oh. Jadi dia bisa menuliskan, Pak ini ada yang ngajak berantem, misalkan. Oh, keren. Nah kemudian di sini ada foto. Jadi dia bisa upload fotonya screenshot. Ada yang ngirim ke saya screenshot dia itu di WA. Screenshot medsos. Iya, atau misalkan screenshot apa gitu ya? Ya, Kenan? di WA di screenshot. Ini ada yang ngajak berantem. Nah, ini screenshotnya. Atau ada videonya dia bisa ambil dari galeri. Oke. Videonya misalkan sebelumnya dia udah rekam tuh kejadiannya. Gitu. Kemudian disubmit. Kalau udah disubmit nanti laporannya masuk ke saya. Oke, ini jadi bagus juga ya untuk anak-anakku dimanapun berada. Unduh deh aplikasi itu. Ini rahasianya terjaga. Rahasia kalian pelapor, kalian bisa sembunyikan, tapi kalian tetap bisa berkomunikasi dengan adminnya. Dan nanti admin akan berkomunikasi dengan sekolah kalian supaya bisa ditangani lebih cepat. Bunda berharap anak Indonesia harus jadi anak cerdas, anak Indonesia harus jadi anak yang berani bersuara, tapi bersuara yang positif ya. Dan anak Indonesia, calon-calon pemimpin bangsa ke depan harus berani menyuarakan apa harapan kalian. Dan harus menjadi jadi ekosistem di satuan pendidikan di sekolah kalian, mewujudkan sekolah yang keren, sekolah yang dicita-citakan. Apa sih sekolah yang dicita-citakan? Ya sekolahnya aman buat belajar, sekolahnya nyaman, nggak ada perundungan, nggak ada kekerasan, sekolahnya asik ya, bersih, nyaman, indah, semuanya saling menjaga, kita belajar bersama dengan nyaman. Setuju nggak Kenan? Setuju. Ayo dong, apa kata-kata closing nih buat teman-teman kamu nih di seluruh Indonesia? Kata-kata closingnya itu mungkin dijaga pertemanannya, dijaga lingkungan sekitarnya, terus jangan suka terpengaruh untuk hal-hal yang negatif. Jadilah orang yang positif untuk masa depan yang akan mendatang. Wih, keren banget Pak Ilham. Mangga. Ya, baik dari saya untuk anak-anakku sekalian, apabila ada perundungan, bejaken, laporkan. Laporkan kepada guru, kepada wali kelas, kepada teman atau kepada kakak-kakak agen perubahan. Di sekolah kalian. Betul, di sekolah kalian. Kalau ada perundungan, kalau agen perubahannya belum terbentuk, bisa dilaporkan ke tim TPPK di sekolah. ya betul, gitu. Nah, apabila ada perundungan, bejaken. Gitu. Tolong jangan tonton. Tolong, itu. yaitu dengan cara melaporkan, bejaken seperti itu, Bu. Keren banget, terima kasih banget loh Ananda Kenan, kamu keren banget. Pak Ilham, inovasinya keren banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah strategi jitu yang bisa digunakan untuk anak-anak kita berani melaporkan, dan kita sekolah agen perubahan bisa menyelesaikan, melakukan pencegahan lebih dini, dan tidak ada lagi kekerasan perundungan di sekolah. Sekolah menjadi nyaman, sekolah menjadi sekolah yang dicita-citakan. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2024. Jadilah anak Indonesia yang keren, cerdas sebagai pelajar Pancasila yang Indonesia. Terima kasih, saya undur diri. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di agenda yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.